Seorang gadis berusia 18 tahun yang baru saja masuk ke perkuliahan dan berencana menata masa depannya yang tampak cerah, tiba-tiba menghilang dari rumah orang tuanya saat dia baru 1 hari pulang ke rumah untuk menghabiskan liburan musim semi. Kasus ini memakan waktu bertahun-tahun lamanya untuk menyeret pelakunya karena ternyata pelakunya sangat lihai dalam menghilangkan barang bukti. Bagaimana semuanya bisa terjadi? Angelica Murray lahir pada tanggal 9 Agustus 1996 di kota Chesapeake, di negara bagian Virginia, Amerika Serikat. Dia adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Saat itu, dia tinggal bersama dengan kedua orang tuanya dan 2 adik perempuannya. Sayangnya, pada tahun 2005, kedua orang tuanya bercerai, dan mereka tinggal dengan ibu mereka setelah perceraian itu di kota Norfolk, sebuah kota besar yang tepat berada di sebelah kota kelahirannya. Pada tahun 2010, Jennifer, ibunya, menikah lagi dengan seorang pria bernama Wesley Hatzel, yang kemudian menjadi ayah sambung baginya dan kedua adik perempuannya. Untuk menghormati ayahnya, Angelica mengambil nama Hatzel sebagai nama terakhirnya, sehingga dia dikenal dengan nama Angelica Hatzel. Dari pernikahan ibunya yang kedua, mereka dikaruniai masing-masing 1 orang anak laki-laki dan perempuan. Sehingga Angelica menjadi putri sulung dan kakak perempuan bagi ketiga adik perempuannya dan 1 adik laki-lakinya. Setelah Angelica lulus dari SMA, dia masuk ke Longwood University, salah satu universitas negeri yang berada di kota Farmville, yang berjarak 3 jam perjalanan dari rumahnya atau sekitar 250 km jauhnya. Dia sangat aktif berolahraga, sehingga dia bergabung dengan 2 tim olahraga di kampusnya dan berencana menyelesaikan kuliahnya setahun lebih cepat yang mengharuskannya mengambil program akselerasi. Tapi seluruh impiannya untuk menyelesaikan kuliahnya dan mencapai cita-citanya harus berhenti setelah dia dinyatakan menghilang dari rumahnya secara misterius. Pada awal bulan Maret tahun 2015, Angelica pulang ke rumah orang tuanya di kota Norfolk untuk mengunjungi orang tuanya dan adik-adiknya. Saat itu dia pulang ke rumah orang tuanya karena menghabiskan liburan musim semi, sehingga dia berencana akan tinggal di sana selama beberapa hari sebelum kembali lagi ke Farmville. Saat tiba di rumah orang tuanya, Angelica sangat senang bertemu dengan ibu dan keempat adik-adiknya. Keesokan harinya, pada tanggal 2 Maret, ibunya bangun pagi-pagi, mempersiapkan segala kebutuhan adik-adik Angelica untuk bersekolah, dan sekalian untuk berangkat pergi bekerja. Setelah ibunya pergi bekerja, ibunya meninggalkan Angelica sendirian di rumah. Tapi setelah ibunya kembali ke rumah di sore hari bersama adik-adiknya, Angelica tidak berada di rumahnya. Semuanya tampak seperti Angelica pergi dari rumahnya dengan buru-buru. Pintu belakang terbuka, musik masih menyala, dan hanya beberapa baju yang masuk ke mesin cuci. Ibunya menganggap hal itu sangatlah aneh, karena ibunya selalu berhubungan dengan putrinya. Seharusnya, Angelica pasti akan memberitahukannya kalau dia akan pergi ke suatu tempat. Tapi sore itu Angelica tidak menjawab telepon dari ibunya. Lantas ibunya mengirim SMS pada Angelica untuk menanyakan kemana dia pergi. Dan terdapatlah balasan dari Angelica yang mengatakan bahwa dia pergi jalan-jalan dengan teman-temannya, tapi tidak menyebutkan kemana mereka pergi. Percakapan lewat SMS masih berlanjut hingga ibunya pun menyadari bahwa gaya tulisan pada SMS Angelica tidak seperti biasanya. Gaya bahasanya berbeda. SMS hari itu lebih singkat dari biasanya. Padahal Angelica selalu menulis secara detail apapun yang dia lakukan. Tapi ibunya tetap tidak menaruh curiga apapun pada Angelica, karena berpikir bahwa mungkin saja
Angelica memang mau menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Hingga malam harinya, Angelica tetap tidak pulang ke rumah dan tetap tidak memberitahu kemana dia pergi hari itu. Tapi dia bilang dia akan pulang keesokan harinya. Pada tanggal 3 Maret, sehari setelah Angelica pergi dari rumah, ibunya kembali menghubungi Angelica. Tapi siang itu, Angelica lagi-lagi tidak menjawab teleponnya. Bahkan hingga sore hari, Angelica juga tidak membalas SMS dari ibunya. Ibunya yang mulai cemas langsung menghubungi beberapa teman Angelica untuk menanyakan keberadaannya. Tapi jawaban apa yang diterima oleh ibunya? Teman-teman Angelica bilang tidak satu pun dari mereka yang tahu di mana Angelica, dan tidak ada juga yang berencana bertemu dengan Angelica dalam waktu dekat. Hal itu membuat ibunya semakin panik, sehingga dia langsung menghubungi polisi malam itu juga. Polisi yang datang ke sana pun mulai memeriksa rumah Jennifer, ibunya Angelica. Dalam pemeriksaan awal polisi, mereka menganggap sepertinya Angelica memang pergi dari rumah atas kemauannya sendiri. Tapi mereka sadar, dugaan mereka salah, karena tidak ada catatan apapun yang ditinggalkan Angelica saat dia pergi. Terlebih lagi, isi SMS dengan ibunya menunjukkan seolah-olah yang membalas SMS ibunya bukanlah Angelica. Polisi juga menemukan bahwa dia meninggalkan barang-barang pribadinya, seperti dompet dan mobilnya. Hal itu bertentangan dengan perilaku seseorang yang mau pergi untuk menenangkan diri. Tapi sebaliknya, tidak ada bukti apapun yang didapatkan yang mengaitkan hilangnya Angelica dengan tindakan kejahatan. Keluarga, warga sekitar, dan polisi langsung membentuk tim untuk melakukan pencarian terhadap Angelica selama berhari-hari. Sepupu Angelica yang bernama Chelsea Zirkle meyakini bahwa ada seseorang yang terlibat. Berdasarkan kesaksiannya, Angelica sempat berkirim pesan dengan sepupunya dan bilang dia seharusnya berhenti mengirimkannya pesan teks. Meskipun Angelica merasa khawatir hari itu, tapi dia tetap tidak memberitahu siapa pria yang dimaksud. He wanted to hang out and she said she didn't think it was a good idea. She was more worried that this person would maybe do something. And this person is the person that we kind of suspect did something. Ayah sambung Angelica yang bernama Wesley Hatzel juga ikut dalam pencarian putri sambungnya. Dia juga mengatakan bahwa putrinya sangat takut, tapi mereka tidak tahu apa yang ditakutkan olehnya. She was scared of a situation and we didn't know about it. Saat pencarian berlangsung, sebuah petunjuk muncul pada polisi saat seorang tetangganya bernama Corey French yang tinggal tak jauh dari rumah orang tua Angelica, menemukan sepotong kartu kredit di dekat rumahnya yang ternyata tertera nama Angelica. Dia langsung melaporkan penemuan itu. Tapi ternyata atas laporannya itu, polisi malah menetapkannya sebagai terduga pelaku yang menyebabkan Angelica hilang. Kerabat dan warga sekitar yang mendengar bahwa Corey mungkin terlibat juga langsung percaya bahwa Corey bisa saja menyembunyikan sesuatu selama pencarian berlangsung. Apalagi mereka tahu bahwa Corey adalah teman satu sekolah Angelica di SMA dan pernah berpacaran dengannya, lalu mereka putus sebelum mereka lulus dari SMA. Ayah sambung Angelica yang tergabung dalam regu pencarian memasuki rumah Corey untuk mencari barang-barang Angelica karena dia percaya bahwa Corey memang terlibat. Dari rumah itu, Wesley menemukan jaket Angelica yang sudah robek di dalam rumahnya. Wesley langsung melaporkan hal itu pada teman-teman Angelica, dan teman-teman Angelica meneruskannya pada polisi. Mereka segera menangkap Corey untuk diinterogasi. Tapi saat Corey diinterogasi, polisi terus menekan Corey untuk mengakui perbuatannya. Meskipun demikian, Corey mengatakan dia tidak tahu dari mana jaket itu berasal dan bagaimana jaket itu bisa berada di rumahnya. Hal itu sangatlah membingungkan penyidik. Di satu sisi, jaket Angelica yang ditemukan menjadi bukti kuat keterlibatan Corey. Tapi di sisi lain,
Corey memberikan kesan yang kuat bahwa dia tidak terlibat. Corey mengatakan alibinya yang masuk akal, serta bersedia secara sukarela memberikan sampel DNA-nya pada polisi, serta mengikuti tes poligraf. Corey juga bersedia melakukan apapun yang diminta polisi agar dia dibebaskan. Setelah polisi mendalami kasusnya, polisi menyimpulkan bahwa Corey memang tidak bersalah atas kasus hilangnya Angelica. Ketika polisi berbicara pada teman-teman Angelica yang melaporkan penemuan jaket itu, mereka bilang pada polisi bahwa yang menemukan jaket itu adalah ayah sambung Angelica. Dan dia ternyata memberikan sejumlah uang pada mereka untuk melaporkan hal itu pada polisi. Detektif langsung berpikir, bisa saja Wesley yang menaruh jaketnya di rumah Corey, dan pertanyaan utama dari semuanya, mengapa Wesley mau melakukan itu? Detektif kemudian mempelajari biografi dan membuka catatan kriminalnya. Ternyata Wesley Hatzel memiliki lebih dari 10 dakwaan untuk berbagai tingkat kejahatan. Beberapa di antara dakwaan-dakwaan itu ternyata tidak bisa dibuktikan di pengadilan. Padahal dia tercatat sudah berulang kali ditangkap atas perampokan dan kepemilikan zat terlarang. Pada tahun 2005, dia juga pernah ditangkap dan didakwa atas penculikan dan KDRT pada istri pertamanya, tapi dia berhasil membuktikan dirinya tak bersalah di pengadilan. Walaupun begitu, dia juga sebenarnya sudah masuk penjara beberapa kali atas kasus lainnya dan menghabiskan beberapa tahun di sana. Detektif juga menemukan fakta bahwa beberapa minggu sebelum Angelica menghilang, Jennifer, ibu Angelica, mengusir Wesley dari rumahnya karena dia menggunakan zat terlarang di dalam rumahnya. Sejak dia keluar dari rumah, dia menginap di hotel. Itu sebabnya, saat Angelica pulang, dia sama sekali tidak menemukan ayah sambungnya itu di rumah orang tuanya. Polisi yang menemukan beberapa fakta itu langsung tertarik pada Wesley Hatzel. Ketika dia diinterogasi, dia mengaku tidak terlibat atas hilangnya putri sambungnya. Dan dia juga secara aktif ikut melakukan pencarian selama putrinya menghilang. Ketika dia ditanya di mana dia terakhir kali melihat Angelica, dia mengaku dia secara tidak sengaja bertemu Angelica di salah satu pom bensin di tengah hari saat dia diduga menghilang. Wesley juga bilang bahwa Angelica sempat meminta beberapa ratus dolar padanya sebelum mereka berpisah. Tapi ketika polisi meninjau CCTV di pom bensin yang disebutkan, mereka tidak menemukan bukti yang mendukung pernyataannya. Di sisi lain, pernyataan dari rekan kerja Wesley menyebutkan bahwa dia sempat mengambil cuti beberapa hari sebelum Angelica menghilang. Dan Wesley juga bilang pada temannya bahwa dia akan menemui putrinya karena putrinya itu meminta uang. Itu artinya, pernyataannya pada polisi kalau dia bertemu dengan Angelica secara tidak disengaja adalah bohong. Dan satu hal yang dia lupa, bahwa polisi sudah mengetahui kalau mobil Angelica diparkir di rumahnya dan tidak digunakan hari itu. Setelah interogasi itu dilakukan, polisi mengeluarkan surat penggeledahan untuk menggeledah kamar hotel yang dihuni oleh Wesley selama beberapa minggu terakhir. Di sana, mereka menemukan sesuatu yang menarik. Wesley menyimpan sebuah senjata dan beberapa peluru, selotip, dan juga zat terlarang. Padahal, dari catatan putusan pengadilannya, Wesley sudah dilarang untuk menggunakan senjata. Tapi tetap saja, polisi tidak dapat menemukan petunjuk apapun yang bisa mengaitkan keberadaan Angelica. Dari kasus itulah, Wesley diseret ke pengadilan dan didakwa atas 3 kejahatan, yaitu kepemilikan senjata secara ilegal, kejahatan membobol dan memasuki rumah Corey, serta merusak barang bukti, karena jaket Angelica yang didapatkan sudah dirobek dengan sengaja. Tapi polisi tetap tidak bisa menemukan bahwa Wesley terlibat dalam kasus Angelica, sehingga dia tidak didakwa atas kasus menghilangnya Angelica. Selama persidangan, Wesley yang dicecar beberapa pertanyaan akan keberadaan Angelica masih bersikeras bahwa dia tidak ada hubungannya dengan hilangnya putri sambungnya. Atas 3 dakwaan itu, Wesley dituntut hukuman 20 tahun penjara.
Tapi, vonis itu bukanlah akhir dari segalanya. Ketika Wesley menjalani persidangan atas 3 dakwaan sebelumnya, detektif terus berusaha mencari bukti keberadaan Angelica. Mereka menyita mobil dinas Wesley dan menemukan beberapa barang seperti skop dan sarung tangan hitam. Namun, benda yang paling menarik perhatian polisi adalah navigator GPS yang terpasang di mobil itu, yang langsung dikirim ke para ahli untuk dianalisa. Para detektif ingin mengetahui kemana Wesley pergi dengan mobil dinasnya di hari-hari Angelica menghilang. Menurut data yang mereka terima, terungkaplah bahwa pada tanggal 4 Maret, Wesley mengendarai mobilnya ke Southampton County yang berjarak 90 km dari Norfolk. Mobilnya berhenti di suatu tempat di area terpencil selama 20 menit sebelum akhirnya dia kembali lagi ke kantornya untuk bekerja. Saat detektif mendatangi lokasi di mana Wesley berhenti selama 20 menit itu, mereka menemukan bahwa lokasi itu dekat dengan rumah kosong yang terbengkalai di sekitar hutan. Setelah mereka melakukan pencarian di sana, mereka menemukan tubuh Angelica yang sudah membusuk di dalam selokan di sekitar rumah kosong itu, yang ditutup dengan papan kayu. Tanpa pemeriksaan navigator GPS, agak mustahil tubuh Angelica ditemukan karena tempat itu sangat terpencil dan dipenuhi dengan tumbuhan dan semak belukar. Tempat itu juga hampir tidak pernah dilewati pengguna jalan sehingga pasti sangat sulit untuk ditemukan. Tubuh Angelica yang dievakuasi langsung dibawa ke rumah sakit dan dilakukan pemeriksaan. Menurut hasil laboratorium, dalam darah Angelica terkandung zat terlarang dengan dosis mematikan, 3 kali lebih tinggi dari batas wajar. Keluarga Angelica kaget karena semasa hidupnya, Angelica tidak pernah meminum alkohol atau menggunakan zat terlarang. Bahkan dia menerapkan gaya hidup sehat dengan mengikuti berbagai kegiatan olahraga. Untuk membuktikan klaim keluarga, tes tambahan dilakukan pada rambut Angelica untuk mengetahui berapa lama Angelica sudah menggunakan zat terlarang itu. Benar saja, hasil tes di rambutnya menyatakan Angelica sama sekali tidak pernah menggunakan zat terlarang apapun. Sehingga hasil ini memberikan kesimpulan bahwa tidak mungkin Angelica menggunakan zat terlarang untuk pertama kalinya dengan dosis 3 kali lipat dan masuk ke selokan lalu menutup dirinya sendiri dengan papan di saat dia merasa akan meninggal. Itu sebabnya detektif meyakini bahwa Angelica diracun dengan dosis mematikan dan membuat kematiannya seolah-olah sebagai kematian karena overdosis. Belum lagi, zat terlarang yang ditemukan dalam darah Angelica sama dengan zat terlarang yang ditemukan di kamar hotel Wesley. Ketika Wesley ditanya apa yang dia lakukan ketika mobilnya berada di dekat rumah terbengkalai itu, dia tetap tidak bisa menjawab. Selama bertahun-tahun berikutnya, polisi terus mengumpulkan berbagai rekaman CCTV di jalan raya yang menunjukkan mobil dinas Wesley pergi ke Southampton County agar dia bisa didakwa atas pembunuhan itu. Hal itu tidaklah mudah karena sulitnya bukti yang ditemukan yang langsung mengaitkan Wesley sebagai pelakunya. Tidak ada bukti lain seperti DNA pelaku atau jejak lainnya yang tertinggal selain rekaman CCTV dan navigator GPS di mobil dinasnya. Tapi pada akhirnya, bulan Januari tahun 2022 lalu, Wesley bisa diseret kembali ke pengadilan atas tuduhan pembunuhan pada putri sambungnya. Menurut jaksa penuntut yang merangkai kronologi, kasus itu bermula pada tanggal 2 Maret 2015 saat Jennifer, ibu Angelica, tidak berada di rumah. Wesley datang ke rumah itu dan menculik Angelica dengan tujuan melakukan kekerasan padanya. Dia membawanya menuju ke Southampton County dan memaksanya mengkonsumsi zat terlarang dengan dosis mematikan. Dan Wesley menyembunyikan mayat Angelica seolah-olah dia meninggal karena overdosis. Wesley juga membawa handphone Angelica dan berpura-pura menjadi Angelica untuk membalas pesan dari ibunya. Dan ketika jejak sinyal handphone Angelica dideteksi, lokasi handphone Angelica berada di jalan yang sama yang dilewati Wesley dalam waktu pembunuhan. Bukan itu saja, Wesley mencoba menjebak Corey,
mantan pacar Angelica sebagai tersangka utama dengan menaruh potongan kartu kredit Angelica dan juga masuk ke dalam rumah Corey untuk menaruh jaket Angelica sehingga dia bisa dicurigai. Dia pun berpura-pura ikut dalam pencarian Angelica untuk menyempurnakan alibinya. We miss her, and if she can't hear this, we have not given up hope for her. Satu-satunya motif yang diduga menjadi latar belakang dia membunuh putri sambungnya karena dia sakit hati pada istrinya atau ibunya Angelica yang sudah mengusirnya dari rumah. Tapi tim pembela Wesley tetap menegaskan bahwa kliennya tidak bersalah. Mereka meyakini bahwa Angelica depresi dan ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Mereka juga menyatakan bahwa Wesley tidak ada hubungannya dengan kematian Angelica karena tidak ditemukannya DNA pelaku atau tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Tapi tim pembela tidak bisa menjawab ketika dihadapkan pertanyaan mengapa mobil dinas Wesley berada di dekat tempat mayat Angelica ditemukan, dan siapa yang menutup mayat Angelica dengan papan kayu setelah dia meninggal. Setelah persidangan yang memakan waktu cukup lama, juri menyatakan bahwa Wesley bersalah atas pembunuhan putri sambungnya, dan dia dihadapkan dengan hukuman penjara seumur hidup ditambah dengan hukuman 15 tahun penjara. Meskipun Wesley sudah mengajukan banding dan bertahan atas ketidakbersalahannya, tapi pengadilan selanjutnya tetap menyatakan Wesley bersalah dan memperkuat hukuman sebelumnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah memang Wesley tidak bersalah? Atau Wesley justru bersalah, tapi dia ahli dalam menghilangkan barang bukti? Mengingat bahwa lebih dari 10 dakwaan yang pernah dituduhkan padanya, beberapa dakwaan tidak bisa dibuktikan di pengadilan, termasuk dakwaan penculikan terhadap istri pertamanya. Tulis komentar kalian di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jaga diri kalian dan nantikan cerita menarik selanjutnya. Sampai jumpa.